Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun Anda berada, bertemu dengan kembali saya Jack. Baik, di sini saya akan mencoba menyampaikan bahwasanya kita ini, jangan lupa, kita ini adalah seorang pemimpin, teman-teman. Baik pemimpin untuk orang lain, baik itu keluarga. Kalau dia memimpin sebuah wilayah, bisa jadi Pak Camat, Pak Bupati, atau Pak Gubernur, atau bahkan dia seorang presiden. Tapi minimal kita ini adalah seorang pemimpin buat diri kita sendiri, ya kan? Nah, sebagai contoh ini kan, tangan kita mau berbuat apa, kaki kita mau melangkah kemana, telinga kita ini mau mendengarkan yang baik atau yang buruk, itu tergantung daripada diri kita dong. Berarti diri kita ini sejatinya adalah pemimpin. Dikatakan bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada satu bagian yang sangat penting, dan bagian itu menentukan anggota tubuh yang lainnya, yaitu apa? Itu adalah hati. Baik, di sini saya akan berbicara soal pemimpin. Minimal kita itu memimpin untuk diri kita sendiri, teman-teman. Nah, baik, saya tidak akan panjang lebar dalam sesi ini, karena saya akan mencoba untuk menyampaikan hal yang sangat sederhana yang itu ada dalam diri kita. Nah, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu luar biasa menciptakan anggota tubuh kita. Salah satunya adalah tangan. Yang mana tangan kita ini terdiri umumnya ada jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, teman-teman sekalian, dari 5 jari ini ternyata ada pelajaran yang sangat penting, yang luar biasa yang bisa kita ambil. Mari kita simak. Seorang pemimpin itu sebagaimana jari jempol. Nah, coba Anda tangan seperti ini, ya. Jempol, ya, bagus. Nah, jempol ini teman-teman, satu-satunya jari, ya. Jempol adalah satu-satunya jari, ya, yang bisa dengan mudah itu menyentuh ujung jari yang lain. Ya, kita praktekkan ya, seperti ini. Menyentuh telunjuk bisa, menyentuh jari tengah bisa, jari manis bisa, kelingking bisa. Tapi sekarang coba Anda praktekkan, bisa nggak kelingking ini menyentuh ujung jari manis, jari tengah, telunjuk di jempol itu dengan mudah? Bisa nggak? Susah, nggak bisa. Hanya jempol. Nah, ternyata pergerakan kita ini ada maksudnya. Yang pertama adalah jempol ini dia punya sifat seorang yang penyayang, ya kan? Penyayang loh. Mampu mengunjungi, senang mengunjungi kalau temannya sakit, gitu kan? Pemimpin menyayangi anggotanya. Sekarang bayangkan kalau seorang pemimpin itu mempunyai sifat yang cuek, acuh tak acuh, tidak mau perhatian dengan kondisi yang ada di luar, tidak mau mengerti tentang keadaan bawahannya, maka jelas perusahaan itu atau keluarga itu akan hancur. Ya kan? Kenapa? Pemimpin keluarga tidak punya sifat kasih sayang. Sebagaimana Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai sifat kasih dan sayang. Maka teman-teman, yuk kita usahakan diri kita tanam dalam diri kita untuk senantiasa berkasih dan saling menyayangi. Yang kedua, teman-teman sekalian, seorang pemimpin itu sebagaimana juga seperti jari telunjuk. Coba saya mau tanya teman-teman sekalian. Teman-teman kalau nunjuk umumnya itu pakai jari apa? Ya, pasti dong. Pakai jari telunjuk. Masa pakai jari kelingking? Nah, bukunya di mana? Itu Pak di sana. Wah, maksud pakai kelingking enggak? Itu Pak di sana. Kan gitu. Kadang bisa seperti ini. Tapi umumnya itu menunjuk dengan jari telunjuk. Nah, seorang pemimpin atau setiap masing dari kita itu berusaha, yuk kita belajar untuk mempunyai sifat apa? Kalau telunjuk, ketegasan. Tegas, teman-teman. Harus meyakini yang benar itu tetaplah yang benar, yang salah itu tetaplah salah. Nah, sebagai contoh nih, sebagai seorang pemimpin ya kan, wah, ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Tapi karena imannya kuat, dia dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia sadar bahwasanya setiap perbuatan ada balasannya, maka dia tidak akan goyah dengan sogokan dan sebagainya. Tapi sebaliknya tadi ya kan, seorang pemimpin ada kesempatan untuk korupsi, ya kan, imannya lemah, maka jelas dia akan tergoyah. Walaupun dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi ingat, biasanya tidak akan lama habisnya. Itu udah pasti. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, teman-teman. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, teman-teman, kita belajar yuk dari jari tengah. Nah, apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi jari tengah ini kalau kita perhatikan adalah jari yang paling apa, teman-teman? Apa ini? Jari yang paling tinggi. Jadi jari yang paling tinggi adalah jari tengah. Ini maksudnya apa?
mari sama-sama kita senantiasa sebagai diri kita pribadi dan kita ajak kepada anak kita, suami, istri, ya teman-teman kita untuk apa? Senantiasa menjadi lebih dalam hal yang positif. Maksudnya apa? Dalam artian misal ya, harus menjadi lebih pintar, lebih kasih sayang. Nanti apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi yang lebih baik daripada orang lain. Dalam artian yang positif. Kan seperti itu kan? Nah, kalau seorang pelajar dalam artian apa? Dia untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan ilmunya, ya kan? Meningkatkan ilmunya, dia belajar terus-menerus, dia gali ilmu. Kenapa? Yang namanya belajar itu sampai tua tetap wajib. Ya, wajib ya. Kemudian seorang pedagang misalkan dia berusaha agar apa? Dagangannya cepat laris ya kan dibandingkan yang lain. Artinya apa? Dia harus punya jiwa visioner ya kan, harus tahu karakter pasar itu seperti apa. Nah, itu dia harus peka, harus belajar seperti itu. Ya, harus belajar. Nah, yang keempat yang ingin saya sampaikan teman-teman, yuk kita belajar sebagaimana jari manis. Apa pesannya? Baik, saya akan sampaikan kepada Anda. Anda tentunya yang nantinya mau menikah atau yang sudah menikah, ya, bagi pasangannya yang putri, ya, maka ketika dipasangkan cincin, ya kan, siapa yang belum nikah saya doakan coba segera cepat nikah ya. Yang udah nikah saya doakan semoga dapat momongan, yang belum dapat momongan ya, segera dapat momongan. Udah dapat momongan jadi anak solih-solihah. Amin, ya kan. Hidup itu harus saling mendoakan, teman-teman. Nah, jadi gini. Jadi ketika pasangan kita memakai cincin, ya jari manis, otomatis apa? Dibandingkan jari yang lain, ingat, hanya jari manis yang paling indah, ya. Jadi ditunjukkan ada cincin di sini, maka yang paling indah adalah jari manis. Apa maksudnya teman-teman di sini? Yuk kita sebagai pribadi diri kita, teman-teman, terus berusaha untuk menjadi indah. Indah pada waktunya. Opon. Maksudnya kita berusaha untuk memperindah diri kita. Tapi ada dua hal yang utama. Ya, lahir maupun batin, jasmani dan rohani. Jangan sampai ucapannya baik, ya kan? Dandanya bagus, indah, tapi hatinya jahat. Sinetron aja ya. Dalam artian begini teman-teman, kita berusaha agar apa? Jiwa dan raga kita ini senantiasa indah. Ya, karena apa? Manusia itu dinilai daripada ucapannya. Manakala dia ini sudah sekali saja berbohong, melakukan kebohongan, pasti akan ada keinginan untuk melakukan kebohongan yang kedua. Ya kan? Dua kali berbohong, pasti dia ingin berbuat kebohongan untuk yang ketiga. Dan seperti itu. Tapi ya namanya manusia seperti itu, ya kan? Setan itu selalu menggoda manusia. Maka kita berusaha untuk menahan daripada ego kita ya yang ingin berbuat buruk tadi, kita tahan ya kan, kita ganti dengan hal positif. Jadi indah teman-teman ya. Dan tentunya juga dalam kita berpakaian sehari-hari ya kan, kita lihat posisi kita ada di mana. Kenapa? Orang itu kadang melihat pertama dari luarnya dulu, dari luarnya. Baik, yang kelima, karena waktu kita terbatas ya. Yuk teman-teman, kita belajar sebagaimana jari kelingking ya kan. Tapi sebelum saya bahas jari kelingking, ingat dong, pertama tadi apa? Jempol, punya sifat kasih sayang. Kita sebagai pemimpin harus punya sifat apa? Ketegasan. Harus punya prinsip, men. Yang ketiga, jari tengah, apa? Harus senantiasa untuk lebih, dalam artian yang positif. Lebih pintar, lebih cerdas, gitu dan sebagainya. Untuk terus senantiasa mau belajar. Yang keempat, jari manis, apa tadi? Indah. Indah perilaku, ucapan, dan tindakan. Dan yang kelima adalah kita berusaha sebagai seorang pemimpin harus kreatif. Ya dong, kreatif. Coba kalau Anda punya usaha, Anda nggak kreatif, nggak akan maju. Anda seorang guru, ya kan? Tapi ngajarnya gitu-gitu aja, muridnya nanti tidur, malah repot, ya kan? Jadi kreatif. Nah, ini kenapa saya simbolkan kreatif? Karena dengan jari kelingking ini, dia banyak masuk ke banyak lubang di tubuh kita. Dan ini nggak perlu saya jelaskan, lubang mana saja. Tapi yang paling banyak berkontribusi ya jari kelingking ya. Dia kreatif ini ya, kreatif. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita tumbuhkan daripada rasa kreatif kita, kita perindah daripada akhlak kita, kemudian kita terus nanti bisa belajar, kemudian kita punya sifat yang tegas dan yang utama adalah kasih sayang. Maka saya yakin ketika 5 perkara itu ada dalam diri kita, maka kesuksesan dan kebahagiaan akan menyelubuhi diri kita
hal positif akan terpancar keluar, baik untuk keluarga kita, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Saya Jack, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.